Halo guys, welcome back to Korea Rame bersama orang Korea. Matok. Oke, Popolo, kebetulan mulai tanggal 6 hingga 12 September di Tokopedia ini lagi ada diskon hingga 90% dan juga cashback up to Rp300.000. Nah, kebetulan hal itu aku mau kenalkan HP favoritku yaitu Samsung S21 Ultra. Nah, ini mantap banget dari kamera, bisa wide angle, bisa zoom dan juga super zoom. Nah, di luar itu ini juga nyaman banget karena bisa aku sambung dengan gadget lainnya yang tentu juga bisa kita beli di Tokopedia. Nggak cuma itu. Jadi, buat pol-pol yang tertarik dan yang mau beli, buruan deh, sebelum kehabisan promonya langsung cek link yang udah aku taruh di bawah. Mungkin kalau udah lihat di judulnya, di kejadian kali ini aku mau menceritakan meninggalnya seorang laki-laki yang memiliki harta sebanyak 3 triliun rupiah di Korea. Nah, 3 triliun rupiah di sini itu bukan uang cash, bukan orang yang di banknya itu ada angka 3 triliun, bukan. Tapi orang ini memiliki harta senilai 3 triliun rupiah. Artinya apa? Dia ini punya gedung-gedung, dia punya aset lain, mungkin emas ataupun barang-barang investasi lain, yang kalau di total nilainya itu mencapai 3 triliun rupiah. Dan sama seperti yang kita bayangkan, orang yang punya uang 3 triliun rupiah itu, wah ini bukan main ya tuh. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Maret 2015. Di Subari, polisi mendapatkan laporan bahwa si A, kita sebut korban di sini. Si A ini ditemukan meninggal di gedungnya sendiri. Jadi di antara banyak gedung, di salah satu gedungnya sendiri. Nah, di gedung itu dia itu punya kantor. Nah, ditemukan meninggal di situ. Gedung ini tidak memiliki lift, cuman ada tangga. Dan ditemukannya itu di subuh hari, kayak jam 2-3 subuhan. Yang polisi lihat adalah orangnya ini udah terpapar dan di sekitarnya itu ada uang 1.000 won yang kayak ditaburkan gitu, dan juga terlihat orangnya ini kayak habis digeledah, kayak kantongnya, tasnya itu kayak sedikit berantakan. Pertamanya polisi ngira, oh dia ini mungkin dimaling orang karena orangnya itu tahu ini si A punya banyak duit. Tapi setelah dicek, ternyata di tas yang dibawa sama si A pada waktu itu, di dalamnya itu ada uang cash 50.000 won sebanyak 20 lembar. Artinya 1 juta won yang senilai sekitar 10 hingga 12 juta rupiah. Itu uang gede banget. Tapi uang itu nggak disentuh sama sekali. Dan terlihat kantornya pun sedikit kayak digeledah sama orang. Nah, melihat ini polisi langsung mencari, oke, bukti apa yang bisa kita cari. Lalu polisi itu lihat di dalam gedungnya, di sini ada nggak? Ternyata polisi menemukan ada CCTV yang menghadap tempat kejadian perkara ini. Ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan buat polisi karena ini mempermudah penangkapan si pelaku. Ya, atau udah ada kamera yang artinya ada bukti jelas. Langsung polisi geledah CCTV. Kita lihat waktunya diputar dan ternyata kejadiannya ini terjadi pada pukul 00.39 pada tanggal 3 Maret. Dan yang terekam kayak gini, pada waktu itu si A itu mau keluar kantor, tiba-tiba ada orang yang dorong sehingga si A ini kayak sedikit tergoyang. Dan masalahnya di sini, memang benar ada CCTV, tapi pada waktu itu lampunya tidak nyala sehingga di kamera itu kelihatan kayak ada orang menggunakan baju hitam itu melakukan gerakan gini, tapi nggak jelas gitu loh yang dilakukan apa. Tapi yang pasti terlihat si A itu kena pukul, habis gitu terjatuh. Dan dilihat dari luka-luka pukulan, terlihat ada pukulan dari benda tumpul dan juga pukulan dari benda tajam. Dan terlihat pelaku ini juga membawa kayak senjata listrik yang dicakar langsung keluar listriknya itu, karena di tengah kegelapan itu terlihat kayak ada spark listrik gitu. Nah, sehingga si A ini meninggal pada waktu perkiraan 00.40, 00.39 diserang 00.40 udah meninggal. Jadi matinya cepat banget karena dia itu dipukul pakai benda tumpul, pakai benda tajam, di listrik. Istilahnya yang datang ini kemauannya itu udah jelas untuk membunuh orang tersebut. Oke, paham? Nah, setelah itu polisi lihat ini orang ngapain, kan masih terlihat gerak-geriknya. Dia ini langsung mulai geledah kantong sini, kantong sana, tapi nggak ada. Dan setelah dia lihat nggak ada, akhirnya di menit 42 dia coba geledah kantornya si A ini. Digeledah, nggak nemu apa-apa, sehingga di menit 43 dia keluar. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba dia balik lagi masuk, membawa tas si A yang ada uang tadi itu keluar. Habis itu di menit 45 dia kembali lagi. Nah, dia taburin uang 1.000 won di sekitar tempat kejadian perkara.
dan meletakkan kembali tas dari si A. Melihat ini, polisi jadi tahu bahwa pelaku itu sengaja menaburkan uang Rp1.000 biar polisi mengira pelakunya ini pengen ngambil duit dari si A. Padahal itu bukan kemauan aslinya. Sehingga polisi bingung apa yang dicari dan apa alasannya si pembunuh ini membunuh si A. Tapi untungnya seperti yang aku sampaikan, kan paling nggak masih ada CCTV, dan berdasarkan CCTV pertama ini, polisi ngelacak, oke habis ini dia keluar kemana-kemana. Dicek-cek, ternyata pelakunya ini mengenakan kostum hitam total, topi hitam, masker hitam, udah benar-benar kayak orang yang menutup dirinya, kamuflase dalam warna hitam. Dan setelah itu, dia kabur melalui pintu belakang gedung itu dan naik taksi. Nah, setelah kejadian ini terjadi, hal pertama yang dilakukan oleh polisi apa? Ini korban, orang sekitarnya, siapa yang bisa dicurigai. Cuman masalahnya ini orang punya uang 3 triliun. Kalau orang punya uang 3 triliun, ini kita yang mungkin punya uang 10 juta rupiah aja kadang ada yang minjem 500 ribu, ada juga kita yang minjem uang orang mungkin 500 ribu, sehingga semua orang ini kan harus diperiksa itu. Nah, karena ini orang punya uang 3 triliun, kan karyawan juga banyak, kompetitor bisnis kan juga banyak, sehingga sekitar 1.000 orang itu harus diperiksa sama polisi. Kalau misalnya satu hari ketemu 3 orang aja untuk investigasi, berarti itu 1 tahun. Dan nggak mungkin satu kepolisian Korea itu barengi lihat kasus ini, atau pasti kepolisian sekitar yang menangani kasus ini. Dan mungkin dipanggil sekali, di pemanggilan kedua periksa lagi, bisa jadi ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kayak gitu ya. Sehingga polisi itu pertamanya kesusahan banget dalam melacak siapa pelakunya. Nah, karena terlalu banyak orang ya, akhirnya polisi itu nyoba nyari CCTV lagi. Ada nggak sih CCTV lain yang menunjukkan pelakunya ini pergi kemana? Nah, setelah dicari, polisi berhasil menemukan clue taksi yang dinaiki oleh pelaku. Jadi pelakunya naik taksi ini. Kalau misalnya tahu ini taksi kemana, kan gampang lacaknya. Ini orang turun di mana, tinggal melacak daerah situ. Nah, kepolisian ini akhirnya mikir, aduh ini nyari taksi gimana caranya? Oh ya, taksinya kelihatan tapi plat nomornya nggak kelihatan, angka-angka nggak kelihatan karena cukup gelap dan juga tertutup oleh gedung-gedung. Nah, terus polisi mikir, ini kan kejadiannya subuh ya, kemungkinan besar kalau subuh itu Pak supir taksi itu biasanya itu nyari panggilan deket pangkalan, karena nyarinya itu yang singkat-singkat, habis itu langsung setor terus bisa pulang gitu loh. Mungkin kalau di antara pol-pol ataupun penonton ada yang kerja di Bluebird ataupun di perusahaan taksi lainnya, mungkin bisa memberi keterangan di bawah ini. Kalau misalnya udah jam subuh itu biasanya udah waktu setor, sehingga mereka itu kelilingnya di sekitar pangkalan gitu. Dan perkiraan itu betul. Polisi berhasil menemukan perusahaan taksi yang nganter pelaku ini, dan bahkan polisi menemukan Pak supirnya. Pak supir, kami dari kepolisian karena ini kami ingin cari tahu orang ini, dia ini pelaku, sehingga kita perlu tahu orangnya ini Bapak antar kemana. Pak supirnya bilang, wah itu saya ingat betul ini Pak, itu yang pakai masker itu, waduh saya ingat betul ini Pak. Pak polisi bisa deh percaya saya ini ingat, wah benar-benar jelas banget. Itu orang naik taksi saya turunkan depannya ini loh, itu Pak, alun-alun. Bilangnya kayak itu. Polisi langsung ke alun-alun ngelihat ini kamera mana yang mungkin bisa menangkap ataupun sempat merekam supir taksinya menurunkan si pelaku ini. Nah, polisi udah periksa semua kamera yang ada, tapi taksinya itu nggak muncul gitu. Padahal katanya nurunkan di daerah sini jam segini, tapi nggak ada taksi itu. Sehingga polisi balik lagi ke Pak itu. Pak, katanya waktu itu ngantar ke situ. Coba Bapak lihat GPS-nya gitu. Nah, di sini polisi melakukan sedikit kesalahan karena Pak supirnya itu terlalu pede. Polisinya terlalu percaya dengan kata-kata Pak supir, sehingga setelah dicek GPS-nya benar ke alun-alun, tapi bukan depan gedung alun-alun, perempatan alun-alun kayak gitu. Jadi benernya bener, cuman kurang tepat. Nah, setelah dicek GPS-nya, akhirnya polisi nyari lagi CCTV-nya. Wah, di CCTV perempatan ini bener nemu taksinya nurunkan orang itu, pelakunya sama, dan habis gitu pelakunya ini jalan dikit naik taksi lagi pindah ke tempat lain. Artinya apa? Dia ini udah sengaja mau mengecohkan polisi kalau dia ini terekam di kamera. Dia ini naik taksi lagi pindah ke tempat lain. Wah,
polisi ini udah nyari pas sopir taksi, udah tanya, udah nemu kamera, dadae naik taksi lagi. Dan naik taksinya itu bukan jelang 5 menit, nemu kamera dia 1 menit kemudian langsung naik taksi, ya kan pasti langsung ngerasa jengkel banget. Tapi mau nggak mau gimana, polisi harus nyari. Polisi nyari lagi, ini taksi apa ini, dilihat, dicari, dipikir ini gimana nyarinya. Untungnya taksi yang dinaiki oleh orang ini itu ada iklan. Dan ternyata ini membantu banget Pak Polisi. Polisi mendata perusahaan taksi mana yang sekarang lagi pakai iklan ini. Nah, setelah dicari, nemu ternyata perusahaan taksi yang tidak terlalu jauh dari tempat itu didatangi. Pak, kami lagi mencari taksi yang ngangkut penumpang ini dari titik ini. Langsung nemu Pak supirnya. Untung kan ya? Untung. Pak supirnya kali ini ditanyai, tapi juga langsung dicek GPS-nya biar pasti. Oh, dicek. Nemu. Sehingga polisi jadi tahu taksi kedua ini nganter pelaku kemana. Nah, polisi cek lagi CCTV di tempat tujuan keduanya. Nah, di kamera situ juga terlihat jelas pelaku turun masuk ke supermarket, beli rokok, keluar, naik taksi lagi. Di sini polisi udah cuek. Ini orang udah kita track 2 kali naik taksi lagi di sini. Dan ternyata taksi yang dinaiki iklannya itu masih sama, yang artinya di satu perusahaan taksi. Nah, akhirnya polisi tanya lagi ke perusahaan situ, nemu Pak supirnya. Oh, habis itu cek GPS-nya, nemu lagi tempat di mana dia ini diturunkan atau si pelaku ini diturunkan. Ternyata diturunkan di seberang salah satu apartemen yang besar. Nah, dicek lagi di kamera, nemu orangnya ini turun, si pelaku ini turun, jalan 1 menit. Habis gitu, naik taksi lagi. Bayangkan, polisi ini ngejarnya kayak taksi. Nah, ini udah taksi keempat. Nah, di sini ini orang naik taksi menuju ke tujuan keempat. Dan mungkin polisi udah mulai terlatih ya. Taksi keempat juga langsung cari perusahaannya, perusahaan taksinya nemu, habis itu nyari Pak sopirnya, tanya, cek GPS-nya. Akhirnya nemu lagi di mana si pelaku ini diturunkan. Wah, sampai sini pol-pol wis kayak, ini mau nyari satu orang ya, wis kayak nyari apa? Istilahnya nyari bareng di bawah kasur itu. Kita misalnya kadang ada mur satu jauh di sini nyari gitu kan. Udah nemu, ternyata diturunkan di jalanan yang kecil kali ini, oke? Dan ini terakhir kalinya si pelaku naik taksi, oke? Jadi cerita ngejar taksinya selesai di sini. Nah, turun, jalan, masuk jalan kecil, hilang. Dicek, ternyata pemilik nomor HP adalah perempuan. Berarti apa? Kemungkinan besar di sauna. Dan juga masuk akal banget karena kayak mengayal, tapi benar.